Ketua KKP PAI Kecamatan Jebuk, Bapak Khalilur Rahman MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru PAI Kecamatan Jebuk. Alhamdulillah yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama hadir, yaitu dalam rangka kelompok kerja guru PAI Kecamatan Jebuk di Sejauh Pondok. Salawat ma'asalam mari kita aturkan kepada seorang manusia yang agung diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bacaan kitab dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita bahas nantinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan selalu memberikan bimbingan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala dari ini wa alaikum salihah ila khususi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan untuk acara kedua, yaitu sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Khalilur Rahman MPD selaku Ketua KKP PAI Kecamatan Jebuk. Kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas PAI Kecamatan Jebuk, Bapak Pengawas Muhammad Halil. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Sukomangi Pok 2, Ibu Sabidawati SPD. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru, Bapak dan Ibu guru Pendidikan Agama Islam se-Kecamatan Jebuk hari ini bisa menyempatkan diri untuk hadir dan bersama-sama mengikuti kegiatan rutin KKP PAI Kecamatan Jebuk. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan yang ada untuk bisa menghadiri acara rutin kecamatan. Atas segala bantuan dan kebaikan Ibu, tidak ada yang bisa kami lakukan kecuali ucapan doa jazakumullah hasanal jaza. Semoga Ibu Sabidawati selalu diberikan nikmat dan karunia oleh Allah. Semoga selalu diberikan kesabaran dan digantikan rezekinya oleh Allah. Terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan juga kepada Bapak Pengawas PAI yang berkenan meluangkan waktu untuk selalu hadir membersamai kita. Hampir di setiap pertemuan KKP PAI selalu hadir, walaupun kabarnya yang saya dengar ini sekarang sudah wilayah binaannya sudah bertambah karena menggantikan Pak Zainal yang meninggal dunia. Jadi Pak Ustadz Halil sekarang ketambahan Kecamatan Arjasa dan Pak Kusari. Mereka jauh-jauh dari luar kota sudah membawa perlengkapan, itu kain ihram itu sudah dibawa. Saya minta khusus teman. Jadi mereka tolong jelaskan ibadah haji mulai dari A sampai Z. Sampai iya, kira-kira begitu. Jadi bagaimana proses wukuf, bagaimana proses tawaf, sa'i dan sebagainya, itu teman-teman udah tahu gambaran. Jadi secara khusus saya minta untuk mengisi materi. Ini penting karena walaupun sudah mungkin pernah melaksanakan haji atau umroh, tidak semuanya itu sekarang saat ini berlaku. Satu contoh, orang tua saya itu karena dirosah karena pendidikannya di Timur Tengah, setiap tahun itu hampir pernah melaksanakan haji, menjadi mutawif bahkan. Jadi menjadi mutawif itu ada ceteran, jadi uang sampingan lah untuk teman-teman yang sedang kuliah di Timur Tengah sana. Tempat-tempat yang dulu itu tidak masuk dalam wilayah Arafah. Dulu kalau wukuf di situ batal wukufnya. Sekarang dengan perkembangan jumlah jamaah haji yang sangat banyak, sehingga yang dulu di situ batal, sekarang malah boleh. Gitu. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, tujuan dari kegiatan KKP pada siang hari ini satu berkenaan dengan program kerja kita, seperti halnya yang sudah teman-teman ketahui bahwa sudah selesai lagi satu kali utara dari Jebuk
Soko Jember, Suger, Tangguma, Sukomedio, dan sampai hari ini kembali lagi ke Sukopakipo. Artinya 6 desa di Kecamatan Jembuk sudah selesai kita datangi. Maka nanti kita akan membahas lagi program kerja. Mungkin karena waktu yang terbatas, karena nanti ada waktu yang banyak, mungkin dengan pada Bu Eka, program kerjanya tidak perlu dirubah secara frontal, cukup dimodifikasi di beberapa bagian saja. Jadi nanti bagaimana urutannya, apakah tetap tiap desa atau dirubah per sekolah, jadi Jembuk 1, Jembuk 2, langsung Tanduman 1 begitu, Tanduman 2 dan sebagainya, tidak perlu lagi per desa. Kalau dulu kan per desa, setelah Jembuk pindah lagi ke Sukomedio. Sekarang apa tetap seperti itu dan sebagainya, nanti kita bahas setelah acara seremonial selesai. Yang kedua yang nanti kita akan bahas dalam pertemuan KKD ini adalah hal-hal yang terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan oleh KKD KKD Kecamatan. Jadi selama 3 bulan dari pertemuan terakhir, apa saja yang perlu jenengan ketahui yang sudah dilakukan oleh para pengurus itu harus kita sampaikan agar terbuka transparansi di sini. Jadi di situ mungkin ada kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana kas, ada kegiatan yang tidak menggunakan dana kas, sudah semuanya terbuka, jadi semuanya bisa memantau di situ. Selanjutnya juga ada kegiatan yang dilakukan oleh KKD Kabupaten yang terdekat ini, ada workshop kurikulum berbasis ICT yang akan kita laksanakan insya Allah tanggal 30 September. Untuk acara selanjutnya yang bersangkutan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Sumber Pakipo 2 kepada Ibu Syari Sarwati SPD di Sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sekolah saya ini yang sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pasangan senantiasa kita hadirkan, kita panjatkan ke pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Allah beserta keluarga dan para sahabat dan umatnya yang istiqomah dalam jalankan ajaran beriman. Jadi ini merupakan pengalaman yang pertama buat saya di sekolah ini. Ada acara KKG. Jadi ini KKG PA ini mengawali kegiatan KKG di sekolah saya. Sekolah saya seperti ini Pak, pengawalan sederhana banget. Oh ya, sebelumnya mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin baru ketemu begitu yang mungkin sudah lama ngajar di Jembuk, nggak pernah kelihatan ibu guru ini gitu kok tiba-tiba muncul di Jembuk begitu karena kebanyakan kepala sekolah di sini kan memang caranya dari guru di sini Bapak Ibu. Mungkin kecuali saya dengan kalau Pak Agrowi mungkin sudah nggak asing ya karena beliau juga dari Kecamatan Jembuk. Sementara kalau saya tuh karir saya dari Kecamatan Matusari. Ya asal saya itu dari Banyuwangi, asli Banyuwangi. Kemudian juga jadi PN di Banyuwangi. Jadi awal saya PN itu di Banyuwangi Pak, bukan di Jember. Di Jember ini karena saya mengikuti suami saya itu dapat tempat kerjanya di Jember. Sebenarnya suami saya itu kerjanya wira swasta, bukan pegawai. Jadi Februari 2022 kemudian saya dipindah ke Kecamatan Jembuk sini. Itu karena sebagai saya kemudian memilih untuk mengikuti diklat CKS, kemudian penempatannya di Kecamatan Jembuk. Karir saya dari SMP Bapak Ibu, bukan dari SD. Jadi saya masih dalam taraf belajar untuk di tingkat SD ini, di jenjang SD, karena memang saya sudah katakanlah dari 2004 sampai 2022 hampir 19 tahun itu saya menjadi guru di SMP. Ya kalau misalkan ditanya bagaimana di SD, enak. Kalau ada teman saya tanya gimana Bu di SD, Bu enak. Enaknya apa Bu? Kumpul sama anak kecil. Kumpul sama anak kecil dan rasanya itu menjadi mudah terus, saya bilang gitu. Terus kemudian gurunya sedikit, jadi masalahnya juga enggak banyak, sedikit juga seperti itu. Walaupun juga kalau secara umum ya mungkin kalau di
disamakan masalah kerjanya, masalah tanggung jawabnya yang hampir sama antara SD dengan SMP. Jadi ngurusi anak orang sedikit dengan ngurusi orang banyak itu sama gitu ya. Nah, berikutnya di sekolah saya ini ada kelas, kalau ditanyakan kelasnya lengkap, hanya gurunya, kalau guru kelasnya masih kurang 2 ya. Jadi yang 4 itu sudah ada gurunya, yang sarjana juga itu, walaupun yang 1 itu belum P3K, masih SK Bupati. Untuk guru mabangnya sudah lengkap. Masih Pangipok 2 itu punya guru olahraga, juga punya guru agama. Cuma guru bahasa daerah yang bahasa Madura. Jadi akhirnya teropeni gitu pelajaran bahasa Madura kalau di SMP itu. Jadi kurikulumnya jelas, bukunya juga ada, gitu. Terus pembelajarannya jadi tidak merepotkan anak-anak, juga tidak merepotkan gurunya, gitu. Ya, karena gurunya itu ada komunitasnya sendiri. Kalau di SD itu masih belum yang seperti itu. Jadi saya hanya cerita bilang ke ketuanya itu, masa ada di ijazah nilai bahasa Madura itu anaknya tidak bisa bahasa Madura. Saya nggak ketawain orang, saya bilang begitu ke ketua lagi. Mudah-mudahan setingkat kecamatan Jelbuk nanti ada komunitas untuk guru bahasa Madura. Sehingga di kecamatan Jelbuk itu ada KKG PJOK, KKG agama, begitu juga ada KKG bahasa Madura. Mungkin menjadi satu-satunya di Kabupaten Jember ya. Kalau sampai ada di kecamatan Jelbuk KKG bahasa Madura itu. Karena di sini ini seperti tidak hanya di sekolah saya, di sekolah lain juga seperti itu. Seperti di Pangipok 1 itu gurunya juga bahasa Jawa semua. Kemudian selanjutnya untuk jumlah siswa di sekolah kami ini ada 133. Lakinya ada 61, terus perempuannya ada 72 siswa. Untuk yang kelas 1 barusan kami mendapatkan 24 anak yang masuk di yang sekolah di SD Pangipok 02. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan dalam penyambutan kami dalam kegiatan KKG PAI ini maupun suguhan yang kami yang kami berikan ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itulah kemampuan kami di sekolah kami ini. Mohon kelapangannya untuk maafkan kekurangan tersebut. Mudah-mudahan KKG PAI ke depan semakin baik. Sekali lagi ya, guru-guru ojo melawan iki. Lek ada dicoret teko sekolahnya, was tangisan Cina nanti. Wassalam. SP P3K honor intern ini ada bukan pulpen ajaib. Lebih ajaib lagi. Ojo. Ketok bunda berapa anda? Ketok pulpennya dia ajaib. Ayo siapa sih nggak percaya? Ayo sih nggak percaya saya P3K bunda. Mau minta pindah kemana? Ini. Ya, karena semua itu adalah pengawas. Dua dan nakut-nakuti. Bunda tuh api kok. Bunda tuh hanya performnya kayak Sri Kandi ya, kayak Sri Kandi. Tapi jangan khawatir. Bunda itu hatinya lembut kayak selembut. Nggak usah khawatir. Bunda hanya di perumahan. Perumahan Bunda ada hak 100% untuk ditempati guru. Tetapi mengapa pada waktu itu mau dibangun UPTT kantor? Salah nopo mboten. Wis gak izin, gak kei weruh, Bunda kan dikai tahu. Moro-moro teras dipatok sama developer. Lah itu kan bengkok, Pak. Bengkok itu dilurus nih. Bunda sampai masur-masur. Ya karena wong cilik guru. Bunda ibu dari sendiri. Loh, omahku kok di pelang merah. Kok dikai pagar dipatok? Patok, betul. Ya Allah, mau diapakan? Sedangkan di sana itu sudah keliling itu sudah dipatok-patok lah, sudah kelihatan kalau mau dibangun, udahlah keluar. Bunda tidak seperti ini, kan sudah selalu tak sumpah. Pak, kenapa ini dikasih patok? Mau dibangun dulu, dibangun apa? Kantornya untuk apa? PDD, bener-bener. Gak salah tuh Pak. Stop, jangan dipatok yang menanggungkan. Maaf Bu, saya hanya tukang, hanya manut kepada penghulu. Ya ampun.
langsung masuk bayang ya umat dipatok mau dibangun tidak diberitahu, yaitulah orang atas yang sok jadi raja. Nah seperti itu, karena bunda itu tupai guru itu kecil waktu dulu kan orang atas itu kayak raja yang tupai di atas itu. Nah habis itu bunda masuk sakit, lah kok sore maghrib dia datang. Wah, pasir, batu-batu besar, tambah stres, tambah depresi. Akhirnya terus bunda telepon kepala PTD aja saat itu ya bunda, kan memang ada saya kandidat ya. Telepon datang ke rumah, tapi yang datang itu adalah kalau bentuk TU-nya minta maaf atas nama kepala PTD. Kepala PTD temannya bunda, kakak tingkat Utagor. Nah, bunda pakai kamar itu sering ganti ya, bukannya sekarang, sebetulnya sekarang pak. Pakai kamar aku bunda, maaf. Ya, sudah kadang seperti ini ya biasa ya, karena sering ke mahasiswa, ala-ala dosen. Ya. Enggak saya mau tahu. Iya. Masih pada menjadi gimana Pak? Lo Kak ngomong gimana aku kok bunyi gak iso tidur. Kemudian yang di sini tadi mau membuat soal PTS. Benar pesan dalam membuat soal mungkin nggak bilang lagi. Nanti dijelaskan jangan sampai lupa, jangan sampai meninggalkan, jangan sampai tidak memakai, harus tetap menggunakan kaidah-kaidah tentang membuat soal. Yang pertama wajib harus ada kisi-kisinya dulu. Jangan terbalik, soalnya wis jadi karena bunda minta, aduh, saya punya tadi kok umat, saya punya demokrasi tinggi, langsung, akhirnya SKS, sistem kabel semalam, membuat kisi-kisi. Akhirnya apa? Kecerdasan dikasih pikiran dipakai. Minta tambah Google. Jangan mulai aku tidak seneng. Aku seneng gak soal sing pas materi ini, jangan harus merata. Semua materi yang sudah disampaikan. Itu ya. Kalau UTS itu biasanya itu minim 7 minggu sampai 4 sampai 5 minggu. Nanti kalau sudah tahu, kalau sudah seperti ini dengan menunjuk dan memalu, baru itu paham kalau kok. Paham. Kan boleh pakai gambar simbol-simbol. Karena nanti itu kita harus efektif, efisien. Itulah yang profesional. Mungkin Bu Sari sama Bu Haja tahu ya, kalau bukan itu kan itu super kan kalau penting gitu ya. Langsung nggak paham kalau ada bunda kasih penjelasan. Ya, sana mana ini? Ya, ya. Dan anaknya sudah sekolah di situ Pak, sudah lama. Cuma mau dimasukkan ke Dapodik tidak bisa, karena kalau sana belum dilepas Pak. Takutnya nanti kalau nggak saya titipkan ke jenengan yang punya budayaan. Ya, iso dulu bunda apa ya budayaan ya? Bedaan. Yang punya sana maksudnya yang depan gitu. Cok lali ya Pak ya. Sudah Pak 3, sudah coba di sana. Ya, pernah kepala sekolah sudah curhat. Bila waktu K3S gitu ya. Titip salam juga, ini harus dimasukkan ke RKAS karena sekarang RKAS sudah selesai, hanya tinggal RKAS perubahan. Sedangkan sekarang ini kayaknya udah kemarin. Itu sudah apa itu direkam dan diinput kan sudah RKAS perbaikan yang ketiga kalinya, mudah-mudahan segera selesai. Kalau belum selesai tidak ditekan oleh Pak Hadir ya. Jadi ini seandainya ini nanti yang akan datang lagi gitu ya. Nanti kalau menyampaikan ketika S4 ingatkan hari tapi menjadi pertanyaan yang dipilih. Yo lah tekan kan enak kan, nanti segera bisa dimanfaatkan untuk khusus guru PAI artinya, tapi biar
Tidak apa-apa itu dulu, tidak amis. Biar nggak minta-minta. Udah adukan dari kita nyampaikan. Ketika ada di situ kan memang sekarang RKS sekarang itu harus yang sesuai dengan RKS ya harus dikeluarkan, harus disebarkan, maksudnya harus dibelanjakan atau harus dilaksanakan gitu ya. Karena memang harus sesuai dengan RKS. Oke. Terima kasih untuk ini pengurus PAI beserta guru PAI yang dari Kecamatan Gelbuk, karena pertemuannya itu 3 bulan sekali, dan kemarin waktu Bunda dikirim surat untuk datang undangan itu Bunda gini, nggak baca, akhirnya Bunda balas, apakah ini sudah sepengetahuan pengawas PAI yang pertama, atau mungkin sudah izin seperti itu. Akhirnya kemarin menghadap kemarin pun saya bingung dengan kata-kata kalimat seperti itu, karena pengawas yang dulu pun saya harus kata-kata itu pasti kayaknya ya juga kalau ada pertemuan PAI, karena saya adalah pengawas umum. Sebetulnya kok nggak dibuat kemarin ya, mudah-mudahan Bunda nggak nambah-nambah ya seperti itu ya, kalau ya itu harus pengawas umum. Bunda dijawab, Bunda bukan pengawas yang dulu, yakin Bunda Pak Putih, karena setiap orang ya, kemudian khusus setiap pengawas punya kredibilitas masing-masing dan punya style masing-masing. Kalau Bunda tidak harus, dimana di situ ada kepentingan yang ingin Bunda sampaikan, pasti Bunda akan memberitahu seperti itu kan Pak. Walaupun Bunda itu harus membawa semua, tidak kan beda-beda. Nah sekarang ini Bunda dengar bahwa di sini 3 bulan sekali, tetapi di situ undangan itu harus mengetahui Bunda. Karena apa? Semua kegiatan dari guru kepala sekolah, kegiatan tidak hanya seperti ini, akademik atau apapun ya, non akademik, pengawas harus tahu. Takutnya apa? Kalau kejadian sesuatu di bawah, Bunda belum tahu, sudah sampai ke bupati, sampai ke Pak Kadin, Bunda dipanggil tengok, biar tidak terjadi seperti itu. Ya tahu semua kegiatan yang ada di bawah. Mau mutasi silakan, tapi jangan salib Bunda lewat kiri, akan kasih Bunda lampu merah stop, tidak akan bisa berangkat apapun Bunda akan dipanggil. Kejadian nih, kepala sekolah minta mutasi ke kota Sumbersari, Bunda salib kiri, Bunda dipanggil, ya tak? Kenapa? Ya pasang lampu ya, sampai sekarang nggak bisa pindah. Monggo, nggak apa-apa. Yang penting itu tadi ya, ada omong-omong. Alhamdulillah bahagia banget menghadapi hari raya kemarin, dia terima honor 2 kali lipat kan dari THR. Ya bersyukur dia, tersenyum. Tadi bisa membahagiakan, menyenyumkan, bisa apa itu tertawa orang lain adalah ibadah. Itu adalah yang ada di dunia. Alhamdulillah. Itu intinya ya. Kalau ada apa-apa, P3K pindah, mungkin ini sudah lama Bunda kalau tidak dapat SP Bupati, pun saya hanya disiksa, gini-gini sudah, ini saya kok P3K di sini jauh. Mungkin ada yang memang ada yang di luar apa? Di luar Jepang, ada yang di Jember Selatan itu banyak ternyata P3K itu ya. Itu ngomong, yang penting kita ada ngomong. Jangan salib Bunda lewat kiri. Kalau tidak percaya, coba aja. Jadi itu dari Bunda, makasih banyak. Dilanjutkan ya pertemuannya. Nanti waktu pertemuan di KKD PAI, seandainya Bunda mau ada yang disampaikan, Bunda hadir. Kalau enggak itu tadi ya, jadi untuk undangannya ada mengakui pengawas dan dikirim ke Bunda sehingga Bunda itu tahu apa programnya seperti itu. Hanya tahu Bapak dan jenengan tidak punya Bunda. Tapi kalau saya lebih kualati ya aku Pak. Tidak habis. Itu ya bisa Bunda sampaikan. Terima kasih banyak. Mungkin ada hal yang kurang berkenan, tutur kata atau sikap Bunda ya memang seperti inilah, tapi jangan khawatir, memang performnya Bunda seperti ini, tetapi
hati bunda adalah lembut seperti sudah tidak sempurna, kesempurnaannya milik Allah. Jangan lupa selalu senyum bahagia bersama keluarga dan bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Ini sebelum kita tutup dengan doa, ini Bu Siti Romla, Romlatul Ulfa, muridnya Ibu, kirim pantun ini untuk Bunda. Ini itu saya nih. Kebun di bukit amat subur. Cakep. Banyak lumpur. Cakep. Kebaikan selalu bertabur, banyak hati yang terhibur gitu. Alhamdulillah, tepuk tangan. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi acara seremonial KKG PAI. Dari kami selaku bawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.